Ya pemirsa, lagi-lagi kami kemudian harus membahas hal ini karena hingga saat ini isu gencatan senjata di Gaza Palestina kembali ditolak oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Padahal Hamas secara meyakinkan kemudian mengajukan proposal gencatan senjata secara total secara 5 tahun dengan Israel menarik pasukan dan juga kemudian menghentikan blokade. Ini tentu kemudian menjadi angin segar bagi warga Gaza Palestina yang kemudian ditolak secara mentah oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Kita lihat tadi bagaimana situasi langsung di wilayah Gaza dengan 2 hari terakhir gempuran senjata yang dilakukan oleh Israel menewaskan 42 warga sipil. Sekali lagi adalah warga sipil, bukan kemudian tujuan mereka, target mereka adalah Hamas. Kami pun masih menggunakan Shal Chef Palestina sebagai bentuk dukungan kami, warga Indonesia, untuk warga kami yang berada di Gaza Palestina. Kami ingin dengar sebenarnya seperti apa kemudian perjalanan pertaruhan hidup dari warga Gaza Palestina hingga saat ini. Sudah bergabung bersama ada sejumlah narasumber kami di studio. Apa kabar Indonesia malam? Ada pengamat Timur Tengah, ada Bang Faisal Assegaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat hubungan internasional Baitul Maqdis Institute, ada Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam Mbak Maria. Lagi-lagi kita harus bahas hal ini Bang, bagaimana betul. kemudian isu gencatan senjata dan juga masifnya serangan di wilayah Gaza. Tapi sebelum kemudian kita membahas hal ini, kita ingin lihat langsung bagaimana kondisi terkini di Gaza Palestina. Sudah ada relawan Mercy di sana, ada Mbak Marisa Noriti. Assalamualaikum Mbak Marisa, selamat sore waktu Gaza. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maria. Ya, alhamdulillah kami melihat Anda secara fisik dalam kondisi yang sehat, tapi secara batin seperti apa Mbak Marisa? Gencatan senjata yang luar biasa terjadi selama 2 hari terakhir di sana. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, blokade terhadap Gaza telah berlangsung 2 bulan lebih, dan kondisi ini mengakibatkan bencana kemanusiaan di Gaza semakin parah, kelaparan semakin parah, dan berdasarkan klasifikasi UN saat ini bencana kelaparan Gaza yang diakibatkan oleh blokade Israel selama 2 bulan lebih telah memasuki fase 5, dalam artian bahwa malnutrisi ini akan berpotensi mengakibatkan kematian massal bagi warga Gaza. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa 57 bayi telah meninggal akibat kasus malnutrisi. Salah satu diantaranya kemarin bayi yang berusia kurang dari 1 tahun yang telah mengalami diare selama 2 bulan lebih dan juga tidak dapat memperoleh susu formula terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan bayi tersebut, dan akhirnya meninggal di rumah sakit karena kekurangan gizi dan tidak bisa mendapatkan penanganan medis seharusnya. Dan penyerangan juga masih terus berlangsung. Saat ini saya di Derbala, Gaza Tengah. Sebelumnya tim medis Mercy dan saya juga tinggal di area Rumah Sakit Indonesia. Kami menyaksikan sendiri banyak korban sivil dari akibat penyerangan Israel, bayi tanpa kepala, bahkan rakyat sipil yang tidak berbentuk lagi, organnya terpisah into pieces dalam plastik bag seperti itu. Ini adalah salah satu bukti kekejaman yang sangat masif dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Dan setiap hari selalu ada korban tewas yang yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk kondisi layanan medis juga mengalami kesulitan akibat blokade ini. Saya mendapatkan informasi dari dokter di Rumah Sakit Indonesia bahwa seberapapun tim dokter berusaha untuk memberikan terapi, tapi jika pasien tersebut tidak mendapatkan gizi yang cukup, tidak mendapatkan protein, vitamin, dan zat-zat gizi lainnya, maka proses penyembuhannya akan cukup sulit. Mereka telah mengamati bahwa untuk penyembuhan luka bedah saja yang biasanya bisa sembuh dengan cepat, saat ini
lebih lama dan sulit untuk sembuh, dan ditemukan juga banyak pasien yang menderita anemia karena kekurangan gizi, dan juga stok medical supply saat ini untuk wilayah Gaza Utara berdasarkan informasi yang kami temukan di lapangan hanya cukup untuk 5 hari saja. Begitu Mbak Maria. Aduh, luar biasa bagaimana kemudian kondisi saat ini di sana, wilayah Gaza yang porak-poranda. Bahkan tadi informasi terbaru kami sempat beritakan ada salah satu bayi di sana yang malnutrisi dan kemudian Anda sampaikan kondisi yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih banyak Mbak Marisa atas informasi yang cukup penting untuk kami yang berada jauh di Indonesia ini. Jaga kesehatan Anda di sana. Doa kami selalu bersama Anda, Mbak Marisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita sudah saksikan bersama Bang Pizarro, Bang Faisal, bagaimana kemudian kondisi di Gaza yang lagi-lagi serangannya semakin berkecamuk. Bagaimana Bang Faisal? Anda juga baru saja tiba dari Timur Tengah. Ya, ini membuktikan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tergabung dalam OKI itu lemah, tidak berdaya. Apalagi kalau kita klasifikasikan jadi dua, itu kan ada negara Muslim yang pro-Palestina tapi tidak anti-Zionis, dengan negara Muslim pro-Palestina tapi anti-Zionis. Kalau kita lihat sekarang kan sejak perang Gaza meletup 7 Oktober 2023 kan Hizbullah terlibat menyerang langsung permukiman di wilayah utara Israel. Tapi karena krisis di dalam negeri, karena masalah masyarakat sipil, terus politik dengan Kristen ataupun Druze dan yang lain-lainnya dengan Sunni, ya akhirnya Hizbullah lebih memilih bagaimana memelihara konstelasi atau keamanan dalam negeri. Nah, ini tinggal Al-Hutsiyun di Yaman yang terakhir hari ini untuk pertama kalinya bersejarah menembakkan peluru kendali balistik dan jatuh di bandar udara Ben Gurion di ibu kota Tel Aviv, Israel. Itu sebuah kejutan, sebuah aib bagi Israel, walaupun mereka dengan sistem pertahanan udara baik sling dari Amerika atau kubah besi yang mereka punya dan lain-lain, itu tidak mampu menjaga bandar udara Ben Gurion. Itu sebuah hal memalukan dan aib. Saya kira dampaknya nanti Israel akan mulai melakukan serangan ke Hutsiyun. Jadi bukan hanya di Gaza juga, mereka juga melakukan serangan di Suriah, mereka juga terus melancarkan agresi di Libanon. Jadi tidak akan Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan. Ketika kita berbicara perang Gaza, kemarin ada gencatan senjata, terlalu dini kita berbicara tentang rekonstruksi. Yang harus dibicarakan adalah secara simultan dalam satu waktu adalah pertama memberikan bantuan berupa makanan, itu yang pokok, terus tempat tinggal. Nah, yang kedua yang harus simultan dilakukan oleh negara-negara Muslim harus mulai menginisiasi kampanye global bagaimana memberikan sanksi ekonomi dan politik bagi negara Israel. Ya, ini negara-negara yang punya hubungan diplomatik itu ada 13 negara termasuk Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, terus Azerbaijan, Turkmenistan, Kosovo. Tapi kita tahu pasti bahwa Israel sudah berkali-kali melanggar janji bahkan juga aturan dan juga hukum dari PBB. Ya itu menunjukkan bahwa kita lemah sebenarnya. Karena sejak perang 15 bulan itu yang bisa menghentikan kan Trump, atas desakan Trump. Bukan karena upaya atau lobby atau KTT luar biasa Liga Arab atau OKI ataupun pertemuan Dewan Keamanan, tapi Trump. Nah, ini akhirnya ini yang membuat Israel menjadi besar kepala karena mereka tidak pernah mendapat sanksi ekonomi dan politik. Yang kedua, surat perintah penangkapan itu tidak dilaksanakan. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh global, terutama oleh OKI adalah bagaimana agar Israel mendapat efek jerah, yaitu harus ada sanksi ekonomi politik dalam konteks negara ya, bukan masyarakat. Masyarakat tekanannya mungkin besar tapi tidak sebesar ketika negara yang melakukan boikot. Putuskan hubungan diplomatik, yang tidak punya hubungan diplomatik hubungan gelap dihentikan. Nah, yang selain itu adalah bagaimana mengejar Netanyahu maupun mantan menteri pertahanannya atau perwira dan tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza, karena mereka kan tentu saja berdarah tangannya itu untuk melakukan genosida di Gaza. Itu menarik sampai di sana, Bang Faisal. Bagaimana kemudian harus ada sanksi ekonomi dan juga politik bagi Israel agar kemudian jera dan juga kemudian bisa mempertimbangkan gencatan senjata. Mungkin tidak ini terjadi dan dilakukan oleh sejumlah negara baik itu Timur Tengah maupun juga mungkin Amerika. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu bisa saja dilakukan ya. Kita ingat dulu Raja Faisal misalkan melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika Serikat. Sekarang ini kan Israel ini masih bisa dia berdiri melakukan serangan karena ada negara besar yang mendukungnya, yaitu Amerika Serikat. Ya, di tengah beberapa negara itu udah mulai balik badan. Ya, Perancis saja misalkan, ini Juni ini dia mau melakukan terobosan yang menurut saya sangat penting. Dia ingin mengakui negara Palestina ya. Padahal kita mengetahui dulu sebelumnya Macron adalah sekutunya
Israel. Banyak negara itu sudah mulai jengah gitu. Tetapi problematikanya kan banyak negara-negara Arab ini masih sangat depends on Western economy ya, negara-negara bergantung pada negara-negara Barat gitu. Nah memang betul. Selain memang sanksi ekonomi, ini juga sebenarnya penting juga mulai dimunculkan inisiatif militer yang dilakukan dari negara-negara Muslim atau negara-negara Arab dan lain sebagainya untuk menghentikan tindakan dilakukan oleh penjajah. Karena kita ingat, kita ada instrumen misalkan responsibility to protect. Kenapa ini dulu dalam kasus Gaddafi ini dilakukan oleh NATO untuk menghentikan dulu konflik yang terjadi di Libya gitu. Tetapi ini kenapa ini tidak bisa dilakukan di dalam konteks Gaza gitu? Karena seruan, resolusi, demonstrasi semua sudah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Hamas dan yang lainnya itu kan sebenarnya adalah sebuah perlawanan yang signifikan. Israel memang tidak mengenal bahasa diplomasi, ya bahasa resolusi, dia hanya mengenal dengan bahasa senjata. Dan sekarang aja kita melihat ya bagaimana Israel itu menolak tuntutan untuk gencatan senjata permanen selama 5 tahun itu gitu ya gitu. Karena gini, tuntutan gencatan senjata permanen 5 tahun ini yang sebenarnya diusulkan oleh Hamas ini betul-betul menyerang kekuatannya penjajah. Ya pertama misalkan usulan mencabut blokade di jalur Gaza. Selama ini kan kenapa misalkan faksi-faksi pejuang di Gaza melancarkan serangan? Ya karena dia diblokade. Dia tinggal di sebuah penjara terbesar, bahkan ledekan orang Palestina nih ketika COVID kamu ngerasain lockdown susah ya, kita udah puluhan tahun, udah belasan tahun lo melaksanakan lockdown seperti ini gitu. Kemudian menarik pasukan Israel dari wilayah Gaza gitu. Karena gini, sekarang nih Hamas nampaknya dia mengevaluasi Mbak Maria. Ternyata membebaskan Sandra dengan dicicil ya, dengan sepertiga itu ternyata ini malah dalam beberapa hal ini kayak seperti menguntungkan Israel. Israel ketika dia mendapatkan Sandra yang dibebaskan, dia tetap melakukan serangan. Keseluruhan loh. Iya, makanya sekarang Hamas itu kan mengusulkan pembebasan itu keseluruhan. Itu dia. Tidak lagi nanti 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi penarikan kemudian militernya dan juga bukan blokade ini ibarat aib bagi Israel gitu ya? Iya, sangat aib. Bahkan kalau sekarang kan kemarin saja 2 tentara Israel itu tewas dalam bentrokan dengan para pejuang Hamas di terowongan di Rafah gitu. Ini yang membuat kenapa serangan udaranya terus dilakukan. Karena kalau dia darat melawan Hamas face to face via darat dalam konteks 15 bulan terakhir genosida itu tentara Israel itu sudah kewalahan. Banyak yang berjatuhan gitu. Makanya serangan udara terus dilakukan dan juga blokade kelaparan. Tapi kalau kemudian Anda sampaikan tadi bagaimana gerakan militer dari sejumlah negara di Timur Tengah, tapi kita tahu betul juga bahwa negara-negara di Timur Tengah juga memiliki masalah internalnya sendiri. Seperti bagaimana kemudian Hizbullah yang sudah mencobanya, namun dengan berbagai masalah internal, kita juga ingin tahu sebenarnya Bang Faisal, bagaimana sebenarnya kondisi stabilitas di negara-negara Timur Tengah. Anda akan menjawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua Depo Bangunan. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah.